Perkenalkan, saya Nia Kurniasi SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring yang akan dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SDN 3 Cibeber, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Gimana, udah sarapan belum? Udah. Bagus. Kalau sudah sarapan ya, itu sangat penting untuk memulai kegiatan pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau presentasi. Nah, Ibu sudah membagikan Google Form untuk kalian isi absen ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Dek Ajril. Silahkan Dek Ajril pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya. Anak-anak, kita sudah berdoa. Ini adalah manfaatnya supaya kita hari ini mendapatkan kelancaran, kesehatan, dan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelumnya kita tepuk PPK dulu ya. Siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian buka mic-nya sama-sama, dengarkan dan nanti ikuti lagunya sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, sejarah menjadi Airku Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bagus anak-anak, lagu nasional yang barusan kita nyanyikan yaitu manfaatnya untuk menanamkan sejak dini rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Ibu mau tanya dulu ya, kalian masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Masih. Coba apa yang pelajaran yang kemarin itu apa? Komponen ekosistem. Anak-anak sekarang melanjutkan materinya tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran pertama. Apakah kalian sudah mempersiapkan buku paket atau buku siswa, KPD, buku tulis dan pulpennya? Apakah sudah siap belum? Sudah. Sudah. Iya.
sudah, berarti itu tandanya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini anak-anak, yang pertama kalian akan menemukan pokok pikiran. Yang kedua kalian akan membuat kalimat utama dari pokok pikiran yang tadi. Yang ketiga kalian akan belajar komponen rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nanti kalian akan membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya ya anak-anak. Itulah tujuan kita belajar hari ini. Kita ice breaking dulu ya dengan bertepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Nah, Anak soleh. Rajin Sholat. rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai hati. La ilaha illallah. Coba kalian simak video berikut ini. Ini adalah tentang bagaimana cara menggambar rantai makanan. Anak-anak, simak video berikut ini. Cara menggambar rantai makanan. Gambar rantai makanan baik ada di ekosistem bawah, ekosistem hutan ataupun ekosistem laut. Jadi terserah kalian ya mau pilih yang ekosistem di mana. Anak-anak, ini Ibu punya bacaan teks non fiksi rantai makanan. Coba kalian buka buku temanya halaman 55. Ibu minta tolong ke Deraki. Baik, Bu. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan di tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dengan waktu ke waktu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Deraki. Ya. Sudah. Yang lain boleh kalian dibaca ya di sana sampai halaman 56. Terdiri dari berapa paragraf sayang semuanya? Ada berapa paragraf? 4. Bagus sekali, ada 4 paragraf. Nah, kalian nanti akan menemukan pokok pikiran dari bacaan yang barusan dan mencari kalimat utama. Sebelumnya kan kita sudah belajar pokok pikiran dari pembelajaran yang minggu kemarin ya anak-anak. Tapi Ibu akan mengingatkan kembali. Pokok pikiran itu yaitu ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang membuat inti dari sebuah penggalan cerita atau paragraf yang memuat semua isinya anak-anak. Di dalamnya itu ada ide pokok, ada ide utama, ada gagasan pokok, ada gagasan utama, atau pokok pikiran.
Nah, kalimat utama ini dalam sebuah paragraf biasanya hanya ada satu kalimat. Nah, Ibu beri contoh. Mencari pokok pikiran dari yang tadi bacaan ya. Pokok pikiran paragraf pertama, rantai makanan di sawah. Itulah pokok pikirannya anak-anak. Kemudian kalimat utamanya, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Nanti kalian lanjutkan ya. Di LKPD pertama Ibu sudah membagikan lewat WA. Kalian boleh mengerjakannya berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Tergantung kalian, kalau HP-nya 2 orang atau 3 orang, kalian berarti berkelompok mengerjakannya. Kalau 1 orang 1 HP, berarti kalian mengerjakannya 1 orang. Sekarang kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini semoga semuanya selamat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, tadi kan di sana ada beberapa yang disebut dengan apa tadi? Produsen ya. Ada konsumen. Nah, ini lihat ya. Di sini ada apa sayang ini? Produsen. 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 Konsumen. Ini apa? Konsumen. Pengurai. Produsen, konsumen, dan pengurai itu adalah komponen rantai makanan. Nah, biasanya yang ini kelompok produsen hanya dia menyediakan makanannya sendiri seperti tumbuhan ya, bisa padi, bisa rumput, itu termasuk ke dalam produsen karena dia makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, tadi ada yang disebut konsumen. Nah, kalau konsumen ini ada beberapa tingkat anak-anak. Tadi sudah dijelaskan, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Kalau konsumen tingkat 1, dia itu sebagai kelompok hewan pemakan tumbuhan. Masih ingat tidak kalau pemakan tumbuhan itu disebut apa? Hewan yang memakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Iya, benar sekali, hewan herbivora ya. Berarti hewan herbivora ini hewan atau konsumen tingkat pertama yang memakan tumbuhan tadi. Nah, kalau konsumen tingkat 2, dia kan memakan konsumen tingkat 1, berarti memakan daging. Nah, kalau konsumen tingkat 2 ini berarti kelompok hewan apa? Karnivora. Betul sekali, karnivora ya. Karnivora itu hewan pemakan apa sayang? Daging. Daging, betul. Jadi konsumen tingkat 2 itu termasuk kelompok hewan karnivora. Ada lagi konsumen yang terakhir, ada konsumen tingkat 3. Nah, kalau tingkat 3 berarti dia itu makannya konsumen tingkat kedua. Berarti dia sama makan daging juga, berarti dinamakan karnivora. Ya, nah setelah ada itu, ada konsumen, yang terakhir ada pengurai anak-anak. Nah, inilah pengurai ya. Pengurai itu adalah misalkan tidak bisa dilihat oleh kita, adanya model bakteri, kuman, atau jamur, ya seperti itu, sejenis kuman-kumanan, jadi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, inilah fungsinya untuk menguraikan tadi binatang yang sudah meninggal atau yang sudah mati, nanti akan membusuk, diuraikan oleh pengurai ini yaitu jamur. Nanti si hewan ini lama-lama akan menjadi tanah kembali. Nah, tanahnya itu nanti akan bagus dan diserap oleh tumbuhan. Itulah anak-anak yang disebut dengan rantai makanan. Coba siapa yang tahu ini rantai makanan di mana? Di ekosistem apa? Sawah. Benar, di sawah ya. Yang hijau lihat anak-anak ini namanya apa?
Rumput. Ya, lihat anak-anak ini tanda. Tikus. Iya. Ini ada tanda. Ular. Ini tanda merah ya. 1, 2, 3. Ini tanda merah, artinya itu dimakan anak-anak. Jadi kalau kalian itu apa sih artinya panah ini? Yaitu artinya dimakan. Rumput dimakan tikus, begitu ya. Rumput ini perannya tadi sebagai apa yang bisa menghasilkan makan sendiri? Produsen. Produsen. Betul ya. Ini perannya sebagai produsen, yaitu tumbuhan atau makhluk hidup yang bisa menyediakan makanannya sendiri. Yang kedua, produsen ini atau tumbuhan ini dimakan oleh siapa ini? Oleh apa? Tikus. Tikus. Berarti tikus perannya sebagai apa di sini? Konsumen satu. Konsumen tingkat 1. Ya benar, konsumen tingkat 1. Kemudian lagi tikus ini dimakan oleh ular. Ular perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2, betul sekali. Nah, setelah ular dimakan oleh burung elang. Burung elang perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Kemudian nanti lama-lama elang ini akan mati. Nah, diuraikan oleh ini jamur anak-anak. Jamur ini nanti si elang ini akan bersatu dengan tanah. Tanah ini akan diserap oleh tumbuhan untuk tumbuh subur. Itu anak-anak rantai makanan ini ya. Coba ibu tanya, misalkan anak-anak kalau kita atau para petani memburu tikus ini secara besar-besaran, apa yang akan terjadi? Akan bertambah atau sedikit? Kalau tidak ada yang Bertambah. akan bertambah anak-anak, iya. Jadi kalau tidak ada tikus yang memakan, rumput ini akan semakin banyak ya. Kemudian apa yang terjadi dengan ular kalau tikusnya tidak ada? Akan mati. Akan mati. Betul sekali anak-anak ya. Itulah anak-anak rantai makanan. Tadi sudah dijelaskan, berarti rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan Dekomposer ya. Tadi sudah Ibu beri contoh rantai makanan di sawah. Ini adalah gambar rantai makanan di laut. Kalau di laut itu produsennya adalah fitoplankton anak-anak ini ya. Fitoplankton ini disebut sebagai produsen atau tumbuhan yang ada di dalam laut, dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan kecil, nanti ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Jadi terus begini berputar. Itulah rantai makanan di laut. Nah, anak-anak, sekarang kalian waktunya mengerjakan LKPD ya. Coba siapkan LKPD-nya. Ibu sudah membagikan kemarin lewat WA. Coba perlihatkan sudah ada LKPD-nya? Sudah. Iya, kalian sekarang kerjakan LKPD. Boleh diskusi, boleh sendiri. Ibu beri waktu ya untuk mengerjakannya. Iya, anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian sekarang presentasi yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Yang pertama kita presentasikan yang LKPD 1, yaitu tentang pokok pikiran. Nah, di sini siapa yang mau membacakan LKPD pertama tentang pokok pikiran? Iya, silakan Neng Mita. Baik, Bu. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, rantai makanan di laut. Paragraf 3, syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf 4, peran pengurai dalam rantai makanan. Bagus sekali anak-anak. Beri tepuk jempol ya untuk Mita. Tepuk jempol.
Jempol. Jempol. Bagus. Bagus. Itulah tadi LKPD yang pertama dari Mita tentang pokok pikiran. Yang lain nanti Ibu periksa ya. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD yang nomor 2-nya tentang kalimat utama. Silakan, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Iya, boleh De Salman ya. Iya, silakan De Salman. Baik, Bu. 1. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. 2. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. 3. Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. 4. Pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Bagus sekali, De Salman sudah berani tampil ya membacakan LKPD-nya. Kita beri tepuk jempol lagi ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Bagus. Nah, selanjutnya coba Ibu minta tolong siapa ya yang mau membacakan LKPD yang kedua. Nomor 1-nya. Silakan siapa? Iya, De Ajril ya. Coba De Ajril silakan baca. Produsen 1 rumput, konsumen 1 rusa, konsumen 2 harimau, pengurai jamur atau bakteri. Iya, bagus Ajril. Nah, itu Ajril mempresentasikan tentang peran ekosistem dengan makhluk hidupnya ya. Coba kita beri tepuk jempol lagi untuk De Ajril. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Bagus. Nah, anak-anak yang terakhir yaitu membuat gambar rantai makanan. Kalian itu pasti membuatnya dengan bagus-bagus ya. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan gambar rantai makanan. Coba siapa yang mau dulu mempresentasikan gambar rantai makanannya? Baik, Bu. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai produsen. Kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 1. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau serigala sebagai konsumen tingkat 2. Harimau lama-lama akan mati diuraikan oleh jamur atau bakteri. Harimau sebagai konsumen tingkat 3. Bagus sekali, Deraki sudah presentasi tentang ekosistem di hutan ya, Deraki ya. Kita beri tepuk jempol lagi ya untuk Deraki. Tepuk jempol. Bagus anak-anak. Nah, anak-anak kalian sudah berani tampil dan percaya diri tadi mempresentasikan LKPD-nya. Ibu nanti akan memberikan reward ya. Nanti Ibu akan memberikan sebuah pulpen ya. Nanti kalau masuk sekolah yang sudah aktif belajar hari ini, Ibu akan memberikan pulpen ya. Ditunggu saja kalau kita sudah masuk. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan penguatan yang sudah tadi kalian presentasikan. Yang pertama tadi sudah menemukan pokok pikiran, yaitu paragraf pertama, rantai makanan di sawah. Kalimat utamanya, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan yang di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan juga pengurai. Yang kedua, paragraf keduanya rantai makanan di laut. Paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan
di laut, yaitu ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Yang ketiga ada peran produsen, yaitu rumput, konsumen 1 yaitu rusa, konsumen tingkat 2 harimau, dan pengurainya yaitu jamur. Yang terakhir anak-anak, misalkan membuat gambar rantai makanan itu di ekosistem sawah. Gambarnya itu yaitu rumput dimakan oleh tikus, rumput ini sebagai produsen dimakan oleh tikus, tikus ini sebagai konsumen tingkat 1, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular ini sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang termasuk ke dalam kelompok konsumen tingkat 3. Nah, setelah itu burung elang lama-lama akan mati, nanti akan diuraikan oleh pengurai ya anak-anak. Nah, setelah itu nanti akan membuat tanah dengan begitu subur, mengandung humus, nanti akan diserap oleh tumbuhan. Itu anak-anak yang sudah kita presentasikan tadi ya. Coba sekarang Ibu mau buat kesimpulan. Yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat pokok pikiran. Rantai makan. Betul, membuat pokok pikiran. Terus Kalimat utama. kalimat utama. Terus Rantai makanan. betul, rantai makanan. Tadi ada apa saja rantai makanan komponennya? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, pengurai. Iya, komponen rantai makanan ada apa? Produsen tadi, terus ada konsumen dan juga pengurai anak-anak ya. Itulah anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah kalian masih ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak anak-anak, pelajaran pesan moral hari ini yaitu kita sebagai makhluk hidup khususnya manusia harus menjaga keseimbangan lingkungan. Baik hewan, kita tidak boleh merusaknya ya anak-anak. Nah, anak-anak jangan lupa nanti Ibu akan membagikan evaluasi di akhir pelajaran kalian dikerjakan ya, nanti hasilnya dipotokkan segera mungkin, secepat mungkin dengan LKPD. Ibu tunggu ya. Kemudian Ibu pelajaran selanjutnya kalian boleh baca di halaman 60 dulu, yaitu tentang aliran energi pada sebuah rantai makanan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Dengarkan seksama dan ikuti baik-baik ya anak-anak. Audio Jungle. Anak-anak, nah sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu berpesan dulu ya, ingat 3M. Kalian tidak boleh berkerumun, harus mencuci tangan dan memakai masker. Nah anak-anak, sebelum belajar diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh De Ajril. Silakan doanya pimpin. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Da Ajri sudah pimpin doanya anak-anak. Terakhir dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.